Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan menyampaikan tentang eh, ini penyakit akibat kerja di Indonesia ya. Jadi kenapa saya sampaikan, karena cukup penting ya, nanti kalian bakal kerja ya. Di sini membahas penyakit akibat kerja di Indonesia. Saya Marina Atiasa dari Teknik Elektro di Nusa Putra, Sukabumi ya. Tahun ini Desember 2024. Nah, kita bisa lihat ya, di sini ada yang sakit punggung ya, mungkin cara mengangkatnya tidak benar ya. Nah, di sini ada yang tangannya putus, terus ada yang kejatuhan benda ya, terus punggungnya sakit. Nah, kemudian ada yang ketumbuhan bahan-bahan yang berbahaya. Jadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja itu bahkan ada yang sampai bisa meninggal tuh banyak ya. Nah, kalau ini ada yang batuk-batuk ya, karena mungkin terkena paparan menghirup udara yang tidak sehat di tempat kerja ya. Nah, di sini ada data-data ya, cuma ini sampai 2018, tapi ini ya, maka meningkat terus dari angka-angkanya ya. Ada yang meninggal ya, sebagian kecil ya, tapi angkanya meningkat terus. Terus ada yang cacat total ya. Nah, kalau ini tidak tersedia data ya, ada yang cacat total, tapi cacat total ya nilainya enggak terlalu banyak sih ya. Cacat sebagian banyak ya, ada 2000-an ya, menurun sih ya, ada turun, ada. Terus cacat fungsi ya, jadi cacat tapi masih berfungsi, ada yang sembuh ya, alhamdulillah sembuhnya banyak ya. Di sini Januari Maret 2018 cuma sedikit ya. Nah, terus di sini definisi penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja ialah penyakit yang disebabkan oleh paparan faktor risiko di tempat kerja ya. Jadi namanya di tempat kerja, jadi resiko di tempat kerja. Faktor resiko ini dapat berupa fisik, kimia, biologi, ergonomi, atau psikososial yang mempengaruhi kesehatan pekerja ya. Jadi bisa mempengaruhi pekerja jadi sakit atau cacat, bahkan meninggal ya. Nah, di sini ini data di luar negeri ya. Jadi ada kematian dan dia ada cancer ya, ada laki perempuan ya, kanker mulut, terus ada kanker tenggorokan, ada kanker perut ya. Jadi ini gara-gara bahan-bahan berbahaya ya, termasuk debu, terus yang dihirup gitu ya. Jadi kalau tempat kalian berbahaya itu kalian harus benar-benar memperhatikan APD ya, karena ini bisa jadi kanker ya, karena menghirup. Terus ada yang asma, ada yang penyakit lainnya yang berhubungan dengan menghirup udara ya, leukemia ya, banyak ya. Ada juga yang kalau perempuan tuh kanker kandungan, ada kanker payudara, ada kanker kulit ya, ada kanker paru-paru, ada kanker pankreas, liver, banyak ya, dia bisa kemana-mana ya. Nah, di sini kita penyakit kerja yang perlu diwaspadai ya. Di sini ada asma ya, dari pernapasan ya, dari udara. Ada mata tegang, mungkin akibat melihat layar monitor terus ya. Jadi kalau lihat monitor terus kita harus sekali-kali istirahat, dan matanya harus pakai pelindung ya, kacamata khusus. Terus ada carpal tunnel syndrome ya, itu tangan biasanya ya. Terus penyakit saluran pernapasan dan paru tadi akibat menghirup zat-zat yang tidak bagus ya. Terus dermatitis kontak, yaitu penyakit kulit karena misal terpapar bahan kimia. Ada tinnitus, penyakit telinga, karena telinganya itu suka kena itu
suaranya terlalu keras ya, misalnya lingkungannya bising banget sampai kena telinga. Terus kanker juga bisa karena banyak hal gitu ya. Terus penyakit kardiovaskular ya, penyakit pembuluh darah ya, jantung ya, terus banyak lagi. Terus gangguan muskuloskeletal ya, jadi itu berhubungan dengan tulang-tulang dan otot ya. Terus gangguan kesehatan mental itu terjadi karena misalnya tekanan kerja yang terlalu berat misalnya ya. Terus sudah itu ada bully juga, terus dan banyak lagi yang bisa menjadikan kesehatan mental. Makanya tempat kerja itu harus ada psikolog ya. Nih jenis-jenis penyakit akibat kerja jadi ada penyakit akibat paparan bahan kimia, misalnya keracunan logam berat. Penyakit akibat paparan fisik, misalnya gangguan pendengaran akibat kebisingan. Terus penyakit akibat faktor biologi, misalnya infeksi akibat mikroorganisme ya, jadi ini tempat kerja tertentu ya. Terus penyakit akibat faktor ergonomi, misalnya nyeri punggung kronis ya, jadi hati-hati kalau duduk juga harus benar. Terus ngangkat barang juga posisinya harus benar, karena kalau nyeri punggung kronis, punggung itu adalah pusat saraf ya, jadi punggung itu bisa berhubungan ke seluruh organ. Misal kita jatuh juga bisa berpengaruh ke organ lain, misalnya ke mata atau ke organ-organ lainnya, karena dia banyak sekali ya caranya. Terus penyakit akibat faktor psikososial, misalnya stres kerja kronis ya, misalnya kerja terlalu berat atau dibully, atau misalnya ada yang gimana ya menghambat. Terus faktor penyakit akibat kerja, paparan bahan kimia berbahaya ya, tadi kita udah tahu dari minggu kemarin ya, kita harus pakai APD dan harus hati-hati ya menyimpannya juga. Terus kebisingan atau getaran yang berlebihan ya, makanya tadi bisa ke telinga atau organ lain. Postur kerja yang tidak ergonomis ya, jadi postur kerja itu sangat penting ya, jadi kita harus tahu ya cara mengangkat barang atau misalnya apa gitu ya, duduk misalnya berdiri ya, apa-apa tuh kita harus tahu. Terus tekanan kerja yang tinggi misalnya ya, misalnya nggak pernah libur-libur atau malam lembur, kurang minum ya, terus kepala pusing jadinya ya. Terus kurangnya alat pelindung diri ya, APD. Jadi APD itu jangan diirit-irit karena bisa menyebabkan banyak penyakit bahkan meninggal. Ini dampak penyakit akibat kerja ya, jadi kalau misalnya kita kena penyakit akibat kerja, akibatnya buat perusahaan juga penurunan produktivitas kerja, terus biaya pengobatan yang tinggi ya karena dia jadi sakit gitu ya, terus menurunnya kualitas hidup pekerja ya, dia jadi sakit-sakitan ya. Terus risiko kecacatan atau kematian ya, kita bisa lihat dari data tadi. Terus dampak sosial dan ekonomi bagi keluarga pekerja. Kalau misalnya meninggal misalnya kan ada asuransi, tapi kan asuransi itu kan sementara habis ya. Kalau misalnya sudah habis uangnya, terus gimana ya, misalnya anaknya masih kecil ya. Terus pencegahan penyakit akibat kerja, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai ya, jadi kita harus tahu ya kalau misalnya di tempat yang seperti apa, APD-nya seperti apa ya. Jadi jangan sampai kurang APD ya atau nggak sesuai. Terus melakukan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja. Terus memastikan lingkungan kerja yang aman. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala ya. Mengurangi paparan faktor risiko di tempat kerja ya. Jadi ini pencegahannya ya. Kemudian undang-undang yang terkait ya, jadi di sini ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terus Undang-Undang Nomor 170 tentang Keselamatan Kerja,
Terus ada yang tentang SMK 3 ya, penerapan sistem manajemen K3, peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Terus peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesehatan kerja. Kemudian peran pemerintah dan perusahaan dalam pencegahan. Pemerintah membuat regulasi dan pengawasan terkait K3. Perusahaan menyediakan fasilitas kerja yang aman dan pelatihan K3. Kolaborasi meningkatkan kesadaran pekerja tentang pentingnya K3. Nah, di sini penyakit akibat kerja dapat dicegah dengan upaya bersama antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja. Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang K3, mematuhi regulasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Nah, ini referensinya kalian bisa cek, jadi bisa lebih panjang lagi ya kalau melihat ini ya gitu. Mungkin gitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.